Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Yusuf Solehan, NPM 1601010095. Ada Miftasya Syafira, NPM 0179. Ada Bella Ayu, NPM 0222. Ada Septi Wibowo, NPM 0201. Pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek ialah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan atau menjalankan serta mengendalian untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek. Elemen-elemen manajemen proyek. Yang pertama, anggota tim proyek. Terdiri dari individu-individu dari berbagai departemen dalam organisasi atau konsultan di luar organisasi berdasarkan kemampuan, keahlian dalam pengalaman khusus mereka yang terkait dengan aktivitas proyek. Yang kedua, perencanaan proyek. Pernyataan pekerjaan merupakan format deskripsi yang tertulis mengenai tujuan pekerjaan dan batas waktu pelaksanaan proyek. Elemen-elemen proses perencanaan proyek antara lain tujuan proyek, mengidentifikasi aktivitas, menetapkan hubungan mendahulu, membuat estimasi waktu, menetapkan waktu penyelesaian proyek, membandingkan tujuan dengan jadwal proyek, menentukan sumber daya untuk mencapai tujuan proyek. Yang ketiga, pengendalian proyek. Memastikan bahwa seluruh aktivitas telah diidentifikasi dan dicakup dan memastikan bahwa aktivitas dilakukan sesuai dengan urutan yang seharusnya. Selanjutnya tentang karakteristik manajemen proyek. Berikut adalah karakteristik manajemen proyek dalam hubungannya dengan pengelolaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen. Yang kedua, pembawa tunggal untuk mencapai suatu tujuan proyek. Yang ketiga, membutuhkan berbagai macam keahlian dan sumber daya. Yang keempat, bertanggung jawab menyatukan orang dari berbagai fungsi atau disiplin kerja. Yang kelima, memfokuskan pada ketepatan waktu dan biaya yang ada. Konsep manajemen proyek. 1. Manusia. Manusia merupakan peran yang paling utama dalam hal model kematangan manajemen berikut. Kunci bagi masyarakat perangkat lunak. Rekrutmen, seleksi, manajemen untuk kerja, pelatihan, kompensasi, perkembangan karir, desain kerja, dan organisasi dan perkembangan tim atau kultur. Yang kedua, masalah. Sebelum memulai proyek, kita memerlukan untuk mengidentifikasi objektivitasnya dan ruang lingkupnya. Pemecahan alternatif untuk dipertimbangkan. Teknik dan batas pun harus didefinisikan. 3. Proses. Proses perangkat lunak memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan perangkat lunak dapat dibangun. Sejumlah kecil aktivitas kerangka kerja yang dapat diaplikasikan pada semua proyek perangkat lunak tanpa memedulikan ukuran dan kompleksitasnya. Jumlah kumpulan tugas yang berbeda, tugas-tugas miliotun, kemampuan menyampaikan dan jaminan kualitas memungkinkan aktivitas kerangka kerja disesuaikan dengan karakteristik proyek perangkat lunak serta kebutuhan tim proyek. Fungsi manajemen proyek. Planning, perencanaan. Planning merupakan proses yang secara sistematis mempersiapkan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pada proses planning perlu diketahui kondisi-kondisi sebagai berikut. Permasalahan yang terkait dengan tujuan dan sumber daya yang tersedia, cara mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, penerjemahan rencana ke dalam program kegiatan yang konkret, penetapan jangka panjang
waktu yang dapat disediakan guna mencapai tujuan dan sasaran. Organizing atau pengorganisasian. Organizing atau pengorganisasian kerja dimaksud sebagai pengaturan atas suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dipimpin oleh pemimpin kelompok dalam suatu wadah organisasi. Dalam proses manajemen organisasi berfungsi untuk menjamin terpeliharanya koordinasi dengan baik, membantu pemimpinnya dalam menggerakkan fungsi-fungsi manajemen, mempersatukan pemikiran dari satuan organisasi yang lebih kecil yang berada di dalam koordinasinya. Actuating atau pergerakan. Actuating diartikan sebagai fungsi manajemen untuk menggerakkan orang yang tergabung dalam organisasi agar melakukan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam planning. Controlling atau pengendalian. Controlling diartikan sebagai kegiatan guna menjamin pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana di dalam manajemen proyek, jalan atau jembatan. Controlling terhadap pekerjaan kontraktor dilakukan oleh konsultan melalui kontrak supervisi, di mana pelaksanaan pekerjaan konstruksinya dilakukan oleh kontraktor, pengawas umum atau general superintendent. Kewajiban melakukan pengendalian secara berjenjang terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh staf di bawah kendalinya yaitu Site Administration, Quantity Supervisor, Material Superintendent, Construction Engineer, dan Equipment Engineer untuk memastikan masing-masing staf untuk melakukan tugasnya dalam koridor atau jaminan kualitas (quality assurance), sehingga tahap-tahap mencapai sasaran sebagaimana direncanakan dapat dipenuhi. Tujuan manajemen proyek. Berikut ini terdapat beberapa tujuan dari manajemen proyek, yakni sebagai berikut. 1. Mengenal apa itu manajemen proyek. 2. Memahami apa itu manajemen proyek. 3. Dapat mengetahui sejarah manajemen proyek. Sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Miftah. Ruang lingkup manajemen proyek. Yang pertama, menetapkan waktu dimulai proyek. Kedua, membuat perancangan lingkup dari proyek yang akan dikerjakan. Ketiga, analisis dari lingkungan lingkup proyek. 4. Validasi proyek dan pengelola atas pergantian yang mungkin terjadi apabila proyek tersebut sudah dimulai. Tahapan dalam manajemen proyek. Yang pertama, project definition atau pendefinisian proyek, yaitu mendefinisikan tujuan proyek dan faktor yang menjadi pertimbangan agar proyek yang dilakukan dapat berhasil dengan kualitas yang dikehendaki. Yang kedua, project initiation atau inisialisasi proyek, merupakan perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum suatu proyek dimulai. Ketiga, project planning atau perencanaan proyek, merupakan penguraian dengan jelas bagaimana suatu proyek harus dikerjakan. Pada proyek planning ini akan terlihat jelas betapa pentingnya waktu, biaya, dan ruang lingkup dari suatu proyek. Keempat, project execution atau pelaksanaan proyek, melaksanakan pekerjaan agar proyek yang diinginkan dapat berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. Kelima, project monitoring and control atau pemantauan dan pengendalian proyek, merupakan pengambilan langkah-langkah yang dibutuhkan sehingga pengoperasian proyek berjalan dengan lancar. Keenam, project closure atau penutupan proyek, merupakan menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan seluruh pemakaian sumber daya.
Jaringan proyek. 1. Gantt chart merupakan teknik manajemen tradisional untuk penjadwalan dan perencanaan proyek kecil dengan relatif sedikit aktivitas dan hubungan mendahului. Kedua, CPM atau part. Suatu jaringan CPM juga terdiri dari cabang-cabang dan simpul-simpul yang menggambarkan aktivitas atau suatu proyek dan simpul melambangkan awal dan akhir suatu aktivitas. Ketiga, aktivitas yang bersamaan. Contohnya, pembangunan rumah sering mencangkup beberapa aktivitas yang terjadi pada saat yang bersamaan. Keempat, garis edar kritis. Dalam jaringan pembangunan rumah yang lebih sederhana atau sebelum diperluas, terdapat sebuah garis edar atau part tunggal dengan lama waktu 9 bulan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dengan garis edar kritis, critical path. Tadi sudah dijelaskan, berikut ialah contoh tabel dari critical path tersebut. Bisa dilihat, terdapat 4 garis edar dan memiliki waktu 9 bulan. Selanjutnya, penjadwalan aktivitas. 3 jenis waktu yang digunakan dalam path yaitu TO atau T0, perakiraan waktu yang paling optimis. Sedangkan TM, perakiraan waktu yang paling mungkin. TP, perakiraan waktu yang paling pesimis. Waktu yang diharapkan untuk suatu kegiatan dihitung berdasarkan tertimbang dari 3 jenis waktu. Di antaranya TE sama dengan T0 atau TO plus 4TM plus TP dibagi 6. Selanjutnya yaitu perhitungan proyek. Salah satu hal penting dalam analisis proyek adalah mengetahui kapan proyek dapat diselesaikan. Dalam perhitungan waktu proyek dikenal beberapa istilah sebagai berikut. 1. Earliest Activity Start Time atau ES, menunjukkan saat paling awal suatu kegiatan dimulai. Kedua, Earliest Activity Finish Time atau EF, menunjukkan saat paling awal selesainya suatu kegiatan. Ketiga, Last Activity Start Time atau LS, menunjukkan saat paling lambat suatu kegiatan harus dimulai. Keempat, Last Activity Finish Time atau LV, menunjukkan saat paling lambat suatu kegiatan harus sudah selesai. Kesimpulan dari penjelasan teman-teman di atas ialah manajemen proyek adalah suatu aktivitas penerapan pengetahuan, keahlian, metodologi, dan teknik memanfaatkan sumber daya untuk mengelola sebuah proyek untuk memenuhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Area pengetahuan atau knowledge area yang diperlukan dalam mengelola sebuah proyek terdapat 8 aspek pengetahuan, yaitu manajemen ruang lingkup, manajemen kualitas, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen resiko, dan manajemen pengadaan. Sekian presentasi dari kelompok 2 atau kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.